Halo, selamat datang kembali di Pensiun Everywhere. Ini adalah podcast tentang mempersiapkan pensiun impian buat kita semua yang sudah over 40. Ini adalah bagian kedua dari Sangu Pensiun Sehat. Di episode kali ini, aku mau bahas tentang nurunin berat badan di usia 40++. Banyak yang bilang, dan banyak juga artikel yang mengulas tentang sulitnya menurunkan berat badan once kita hit usia 40-an. Faktornya banyak. Bertambahnya usia tuh bikin metabolisme kita melambat. Terus pola hidup midlife alias usia 40-an yang biasanya mager karena banyak kerjaan yang membutuhkan posisi duduk. Buat kita wanita, ada juga faktor perubahan hormon menjelang menopause sampai menurunnya massa otot karena bertambahnya usia. Tapi bukan berarti nggak mungkin nurunin berat badan di usia 40-an loh. Aku pernah melewatin masa kelebihan berat badan. Dan kemudian bisa turun berat badan 10 kiloan di usia 40 plus. Tanpa diet aneh-aneh, nggak pakai ngitung-ngitung kalori, dan nggak pakai pergi ke gym. Caranya gimana? Nah, ini yang mau aku share di episode kali ini. Yuk kita simak. Sebetulnya apa sih kaitan antara kelebihan berat badan dengan persiapan pensiun sehat? Kalau merujuk dari websitenya WHO, dan sejumlah website medis terpercaya macam WebMD, Headline, Medical News Today, dibilang secara umum kelebihan berat badan itu ada konsekuensinya terhadap kesehatan. Ini membuat resiko kita terkena sejumlah besar penyakit, mulai dari diabetes, stroke, penyakit jantung, asam urat, osteoartritis, sampai kanker itu meningkat. Tapi mungkin nggak sih fat but fit alias kelebihan berat badan tapi tetap sehat? Ya mungkin aja, bisa aja kelebihan berat badan tapi nggak punya kondisi sindrom metabolik. Kelebihan berat badan tapi tekanan darah normal. Atau kelebihan berat badan tapi kadar gula, kadar kolesterolnya oke. Tapi seberapa banyak sih case kayak begini? Case yang fat but fit kayak begini? Dibilang sih sedikit sekali. Jadi ya, kalau kelebihan berat badan, kenapa kita nggak usaha nurunin berat badan demi pensiun sehat dan demi sehat sampai kita tua nanti? Aku pernah kelebihan berat badan. Dengan berat badan sekitar 65 kilo dan tinggi badan cuma 157 cm. Jelas indeks massa tubuhku alias BMI ku itu nggak ideal. Padahal dulu banget nih ya. Sampai awal usia 30-an berat badanku tuh masih ideal. Tapi kok terus bisa jadi kelebihan berat badan gitu? Ya sebenarnya alasan klasik sih. Karena mager, makan sembarangan, makan kebanyakan, keseringan begadang, keseringan minum manis. Intinya, aku membuat keputusan-keputusan sehari-hari yang gak sehat, yang salah, yang bikin berat badan naik, yang bikin kolesterolku juga ikut naik. Di masa kelebihan berat badan itu, adalah masa-masa ketika kalau ketemu teman lama, aku selalu dikomentarin, kok kamu gemukan? Atau sindiran macam, waduh kamu makmur ya sekarang. Atau bisa tiba-tiba terima pesan WhatsApp dari keluarga atau teman yang isinya rekomendasi produk buat nurunin berat badan. Mulai dari suplemen, teh pelangsing, sampai buah plum. Body shaming begini tuh bikin aku jadi males datang ke acara kumpul-kumpul, termasuk juga males pergi ke gereja. Tapi apakah komen body shaming itu bikin aku mulai pola hidup sehat? Enggak, sama sekali enggak. Komen body shaming itu sama sekali tidak membuatku mengambil pilihan hidup sehat. Justru hanya menyakitkan, bikin jengkel dan kesal. Yang membuat aku berubah justru datang dari tujuan diri sendiri seperti yang aku share di episode sebelumnya tentang mindset hidup sehat. Dari menata pola hidup sehat, selama 2 tahunan berat badanku tuh turun sekitar 10 kiloan. Turunnya memang gak instan, tapi penurunan berat badannya tuh konsisten. Sampai sekarang setidaknya berat badan tuh gak naik-naik lagi. Terus konsisten di antara 51 sampai 53. Setelah berat badan turun begini, banyak tuh yang nanyain, gimana caranya kamu nurunin berat badan? Pakai diet apa? Suplemennya apa? Olahraganya apa? Nah, aku tuh gak pakai diet aneh-aneh. Dan aku juga orang yang gak senang olahraga sebetulnya. Jadi ya gak ada olahraga spesifik. Ini yang aku lakukan sehari-hari, yang simple,
yang bikin berat badanku turun di usia 40-an. Ada 3 hal yang mau aku share kali ini. Yang pertama adalah masak sendiri dan makan di rumah lebih sering. Ada masa-masa dulu aku meng-outsource urusan makan-makan begini ke pihak ketiga dengan tiap hari jajan atau food delivery. Apa karena aku nggak bisa masak? Bukan, sebetulnya aku bisa masak. Apalagi sejak kecil aku tuh dibiasakan masak oleh mama. Malah setiap kali libur sekolah, pemilihan menu sampai masaknya itu menjadi tanggung jawabku di rumah. Tentu pada saat itu masih pakai supervisi dari mama. Tapi terus kenapa kamu malas nggak mau masak sendiri? Alasannya demi kepraktisan. Saat itu aku memilih menggunakan dapur untuk bikin sabun, lilin, dan lain-lain buat dijual. Dan anggaplah alasan lainnya karena aku malas aja. Toh beli makanan dari luar itu sekarang praktis, banyak pilihan, dengan banyaknya layanan food delivery. Plus saat itu banyak banget promo bertebaran di berbagai aplikasi food delivery. Dan gak perlu pakai cuci piring. Wah, udah deh, pakai irit tenaga banget. Ketika pandemi datang, di masa-masa PSBB dan PKM itu, aku mulai masak sendiri. Karena ya, di masa-masa itu kita was-was lah ya dengan COVID kalau kita beli-beli makanan dari luar. Aku mulai dengan masak yang gampang, yang simple, bahkan awalnya banyak ngandelin bumbu instan, sampai akhirnya nggak pakai bumbu instan sama sekali yang ngeracik bumbu sendiri. Masak sendiri, makan di rumah terbukti dalam sejumlah besar penelitian bikin kita lebih sehat. Kok bisa begitu? Soalnya kalau jajan atau makan di luar itu berarti kita kehilangan kontrol. Kontrol terhadap jumlah garam, gula, lemak yang ada dalam makanan kita. Kehilangan kontrol terhadap kualitas dan jenis bahan makanan. Dan kita juga kehilangan kontrol terhadap porsi makanan kita juga. Itu sebabnya, dalam penelitian ditemukan mereka yang masak makanannya sendiri mengkonsumsi kalori lebih dikit, mengkonsumsi gula, garam, minyak juga lebih dikit ketimbang mereka yang jajan. Dampaknya, risiko kita terkena sindrom metabolik macam kolesterol tinggi, asam urat, diabetes, plus berbagai penyakit penyertanya seperti penyakit jantung dan stroke menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah nggak lagi punya stok cemilan kaya garam, gula, kalori di rumah. Dulu sih aku selalu punya stok cemilan, biasanya ya keripik dan cookies gitu, mewakili snack manis dan asin. Malah di awal-awal masa pandemi, snack-snack macam begini menjadi my comfort food. Jadi kalau beli nggak pakai nanggung-nanggung. Ciki 50 bungkus, freezer isinya es krim semua. Masalahnya, cemilan-cemilan semacam ini biasanya tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori, rasanya enak dan bikin ketagihan. Nah, jadinya ketika punya snack segunung gitu di rumah, aku nggak berhenti ngunyah. Meskipun di kemasan snack tertulis porsi persajian, informasi ini buat aku jadi nggak berguna. Karena sulit banget untuk melawan rasa pengen ngunyah ketika ada segunung cemilan di rumah. Aku mulai menyingkirkan kebiasaan punya stok snack. Setiap kali ke supermarket, aku menghindari bagian rak snack-snack biar nggak tergoda beli. Aku meminimalkan juga kunjungan ke minimarket. Dan aku memilih untuk lebih banyak belanja sayur lewat online. Karena buat aku, dengan belanja online, aku lebih mudah menghindari beli-beli cemilan yang nggak bergizi tadi. Jadi di rumah nggak ada snack dong sama sekali. Masih, cuman aku mengganti dari snack dalam kemasan ke snack berupa buah, kemudian roasted nuts yang nggak pakai garam dan perasa, buah kering, edamame, popcorn bikin sendiri di rumah, jelly yang bikin sendiri di rumah. Eliminasi total nih, nggak lagi makan keripik, cookies, es krim. Ya namanya masih manusia, makanlah sesekali, tapi satu lagi, jangan sampai punya stok di rumah. Yang ketiga adalah eliminasi, skip ultra processed meat dan food. Jadi di awal-awal masak sendiri itu, masih dengan alasan kepraktisan dan alasan males, aku masih selalu punya stok frozen processed food. Macam sosis nugget, karage, kentang french fries, ada juga stok tuna-tuna kaleng, teri medan, cumi asin, dan ikan-ikan asin lainnya. Pokoknya ini makanan-makanan yang sudah diproses, yang hampir semua ngolahnya ya tinggal digoreng-gorengin aja.
Termasuk yang selalu ada stoknya adalah aneka mie instan. Dampak kesehatannya apa sih? Makanan-makanan ultra processed begini, terutama daging, dikategorikan dalam grup 1 karsinogenik, yang artinya terbukti dapat memicu kanker. Plus, makanan-makanan olahan begini biasanya tinggi garam dan tinggi pengawet, plus tinggi gula juga. Tapi ya harus dibilang, makanan-makanan ini tuh enak, praktis, dan bikin ketagihan. Jadi aku cutnya tuh pelan-pelan. Mulai dari yang aku rasa paling gak penting dulu buat aku. Kentang french fries, cut. Lanjut, sosis. Lanjut lagi, cut, nugget. Next, karage, bakso. Dan terakhir menyiksakan 2 makanan ultra proses, yaitu tuna kalengan dan smoked chicken. Akhirnya sih bisa aku cut semua, tapi prosesnya nggak instan. Nah, buat aku sebetulnya yang paling susah buat aku cut bukanlah daging-daging olahan tadi, tapi justru malah mie instan. Mie instan menjadi makanan olahan yang paling terakhir yang aku bisa singkirkan. Jadi itu dia rahasia pola makanku yang gak pakai diet aneh-aneh, yang bisa membantuku turun berat badan sampai 10 kilo di usia 40 plus. Gak pakai olahraga nih. Nah, aku tuh sebetulnya gak suka olahraga. Cuman ya aku tahu bahwa menjadi sehat itu perlu olahraga. Olahraga itu penting. Ada cara gak sih trik supaya kita yang gak suka olahraga ini bisa terus sehat? Aku akan bahas di episode berikutnya ya. Kalau kamu merasa episode kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk ngasih review bintang 5 dan share podcast ini biar lebih banyak orang yang sedang merencanakan pensiunnya bisa terbantu dengan podcast Pensiun Everywhere. See you di episode berikutnya.